Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya yakin kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena oleh kasih cinta Tuhan, kita dapat menjalani tugas dan pelayanan kita selama seminggu ini. Dan tentunya kita berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab mingguan secara online GKI Salatiga, Selasa 24 Mei 2022. Sebelum kita memulai PA pada hari ini, mari kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan, kami nikmati hingga saat ini. Ya Bapa, pada hari ini kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu dalam pemahaman Alkitab hari ini. Karena itu, kami memohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Bapa, senantiasa memberkati pemahaman Alkitab hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Tema pemahaman Alkitab hari ini adalah mengikuti pimpinan Roh Kudus, dengan pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Dan kita akan sama-sama dipandu oleh Bapak Pendeta Yefta Setiawan Krisgunadi. Nah, dari tema ini kita akan belajar bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita dan bagaimana kita sebagai orang percaya dalam meresponi akan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita sama-sama menaikkan pujian, Peganglah Tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri.
Selamat sore dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab online GKI Salatiga. Tema PA kita hari ini adalah mengikuti pimpinan Roh Kudus. Bacaan dari Alkitab yang akan kita dalami bersama adalah Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 15. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 15. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ya, demikian bacaan yang akan menjadi dasar PA kita. Saudara-saudara, melayani Tuhan dan menyaksikan Injil itu adalah panggilan setiap orang Kristen, tentu saja termasuk kita. Namun tidak semuanya mudah untuk dilakukan atau diwujudkan. Dalam melakukannya, kita bisa mengalami banyak tantangan, bahkan hambatan. Kita bisa berhadapan dengan orang-orang yang membenci kita atau tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Melakukan hal yang baik pun belum tentu diterima, apalagi dipuji dan diterima kasihi. Bisa jadi malah dimaki atau dicurigai bahwa yang kita lakukan itu di belakangnya ada maksud-maksud tersembunyi. Dalam menghadapi situasi demikian, kita membutuhkan hikmat. Kita memerlukan pimpinan atau bimbingan, juga penguatan dari Roh Kudus. Kita pun harus setia dan taat mengikuti pimpinan dan tuntunan Roh Kudus agar kesaksian dan pelayanan kita dapat terus berjalan dan menjadi berkat. Salah satu contoh yang baik adalah saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pandemi sempat membuat kebaktian-kebaktian tatap muka di gedung gereja ditiadakan. Bahkan kegiatan-kegiatan pelayanan yang harus berhenti banyak, termasuk di gereja kita. Namun
siapanyana. Kemudian malah muncul bentuk kebaktian dan pelayanan-pelayanan baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Yang cukup menonjol adalah berkembangnya pelayanan-pelayanan digital yang dilakukan oleh gereja. Kita meyakini hal ini bukan semata-mata disebabkan oleh kepintaran manusia, melainkan karena karya Roh Kudus. Ia membimbing, menuntun, dan mengarahkan gereja, mengarahkan kita untuk bisa mengatasi kesulitan, tantangan, dan hambatan yang ada. Sehingga kesaksian dan pelayanan gereja tidak terhenti karena pandemi COVID-19. Pimpinan dan bimbingan Roh Kudus inilah yang juga didapatkan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawannya dalam memberitakan Injil, seperti yang dikisahkan dalam bacaan kita tadi. Siapa saja kawan-kawan Paulus itu, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, bersama Paulus ada Silas, Timotius, dan Lukas, si penulis kisah para rasul ini. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, di pasal 16 ayat 4 dan 5, tujuan Paulus dan Silas melakukan perjalanan keliling dari kota ke kota adalah untuk menyampaikan keputusan-keputusan sidang yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem. Sidang di Yerusalem ini bisa saudara-saudara baca di kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 21. Dan hasilnya disebutkan bahwa jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan jumlahnya pun makin lama makin bertambah besar. Kita pun melihat betapa pimpinan Roh Kudus benar-benar tampak dalam mereka melakukan perjalanan mengabarkan Injil. Diceritakan di dalam ayat 6, mereka melintasi Frigia dan Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil ke Asia. Asia ini adalah salah satu provinsi di Kekaisaran Romawi, di mana di dalamnya terdapat kota yang pasti kita kenal, Efesus. Kemudian mereka juga tidak diizinkan memasuki Bitinia. Hal ini mau menegaskan bahwa perjalanan mereka memberitakan Injil bukan sekadar keinginan pribadi mereka dan menjalankan rencana mereka sendiri, melainkan karena pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, agar yang mereka lakukan dan beritakan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Dan mereka taat pada pimpinan dan arahan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Barangkali kita bertanya, mengapa Allah melarang untuk memberitakan Injil di suatu tempat? Yang pasti Allah jelas punya alasan. Dan bukan berarti kemudian mereka disuruh diam serta tidak melakukan apa-apa, karena Allah akan mengarahkannya ke tempat yang lain. Dan bisa jadi di tempat lain itu lebih membutuhkannya. Atau Allah punya suatu rencana di situ. Dan ketika mengarahkan ke sana, Allah pasti akan membukakan jalan. Maka terjadilah kemudian, sesudah sebelumnya Roh Kudus melarang mereka menuju ke tempat-tempat tadi, ia memberikan pimpinan dan arahan kepada Paulus melalui sebuah penglihatan pada malam harinya. Diceritakan di dalam ayat 9. Ya, di dalam ayat 9 yang kita baca tadi, tampak ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepada Paulus, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Soal bagaimana Paulus mengetahui bahwa itu adalah orang Makedonia, saya rasa tidaklah sulit ya, sehingga tidak perlu kita persoalkan.
Bisa jadi ia dikenali dari logat bahasa atau pakaian dan aksesoris yang dipakainya. Nah, lalu mengenai cara Roh Kudus yang memakai penglihatan untuk memberikan pimpinannya, kita memahami ini sebagai salah satu dari sekian banyak cara Roh Kudus dalam memberikan pimpinan, bimbingan, dan arahan kepada manusia. Dan Paulus ini termasuk rasul atau orang yang kerap mendapatkan penglihatan serta pengalaman supranatural ya. Yang menarik juga untuk dicermati adalah di ayat 10. Tiba-tiba muncul kata ganti orang pertama jamak, kami. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa penulis kitab Kisah Para Rasul, yaitu Lukas, ada di situ juga bersama dengan Paulus dan kawan-kawan lainnya. Ia menjadi teman seperjalanan Paulus dan sekaligus menjadi saksi mata atas peristiwa yang terjadi saat itu. Apa menariknya dengan adanya Lukas di situ, saudara-saudara? Begini, Lukas adalah seorang dokter. Sedangkan Paulus, kita tahu, ia bukan orang yang secara fisik sehat. Ia punya penyakit yang ia sebut di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sebagai duri di dalam dagingnya. Bisa jadi, dalam melakukan perjalanan mengabarkan Injil itu, Paulus membutuhkan pendampingan dan pelayanan dari seorang profesional. Dalam hal ini seorang dokter, untuk menopangnya dalam hal kesehatan. Kalau hal ini benar, berarti luar biasa betul Paulus ini. Dalam keadaan sakit, dalam kelemahannya, ia tetap melakukan pekerjaan Allah untuk memberitakan Injil. Ia tetap mengikuti pimpinan dan arahan dari Roh Kudus. Bahkan sesudah mendapatkan penglihatan tersebut, Paulus dan kawan-kawannya segera mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Mereka memahami bahwa melalui penglihatan itu Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Di Makedonia ini ada beberapa nama kota yang saya kira tidak asing bagi kita ya, misalnya Filipi, Tesalonika. Kita melihat sungguh ketaatan mereka, Paulus dan kawan-kawan ini kepada pimpinan Roh Kudus. Bahkan segera melakukan yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Komitmen dan integritas mereka begitu luar biasa dalam memberitakan Injil dan melayani Tuhan. Singkat cerita, mereka berhasil berangkat ke Makedonia dan tibalah mereka di kota pertama di Makedonia, yaitu Filipi, sebuah kota pelabuhan dan kota perantauan orang-orang Roma. Di sana mereka tinggal beberapa hari. Di Filipi inilah kemudian terjadi baptisan pertama di Eropa atas diri seorang perempuan bernama Lydia, bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dikisahkan pada hari Sabat, Paulus dan kawan-kawan mengunjungi tempat sembahyang Yahudi. Disitulah mereka berjumpa dengan Lydia. Saat itu mereka berbicara dengan para perempuan. Agaknya mereka memberitakan Injil dan mengajar. Lydia salah seorang dari perempuan-perempuan itu. Rupanya tertarik dan memperhatikan pengajaran Paulus dan kawan-kawan. Sampai akhirnya ia bersedia dibaptis. Kisah Para Rasul menjelaskannya dengan memakai kalimat, Tuhan membuka hatinya. Dengan ini Lukas, ya penulis Kisah Para Rasul ini, hendak menegaskan bahwa apa yang terjadi pada Lydia itu adalah pekerjaan Tuhan. Roh Kudus yang mendorong dan membimbing dia untuk merespon atau menanggapi pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan kawan-kawan.
Lydia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, ya, begitu disebutkan. Dilihat dari pekerjaannya ini, sangat mungkin Lydia bukanlah orang sembarangan. Kemungkinan ia adalah seorang perempuan pebisnis atau pedagang yang kaya. Karena kain ungu itu adalah kain yang berkualitas dan mahal harganya. Biasa dipakai oleh para bangsawan, pejabat tinggi, atau keluarga kerajaan. Saudara-saudara, Roh Kudus mengarahkan dan membuka jalan ke Makedonia. Dan ternyata di sana Allah sudah punya rencana. Paulus dan kawan-kawan diperjumpakan dengan Lydia. Dan selanjutnya, jika kita membaca kelanjutan kisah Paulus di Makedonia ini, kita akan melihat buah pemberitaan Injil di sana. Roh Kudus akan terus melakukan karyanya. Namun juga dibutuhkan orang-orang seperti Paulus, Silas, Lukas, Timotius, dan sebagainya yang bersedia menanggapi dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nah, demikian pengantar PA dari saya. Selanjutnya silahkan saudara-saudara melanjutkannya dengan mendalaminya bersama keluarga atau teman yang ada di tempat tinggal saudara. Atau kalau sedang sendirian silahkan mendalami dan merenungkannya secara mandiri dengan panduan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut yang juga dimuat di dalam warta jemaat hari Minggu kemarin. Yang pertama, pimpinan atau bimbingan Roh Kudus bisa melalui bermacam cara. Dalam pengalaman saudara, dengan cara apa saja bimbingan itu diberikan. Lalu yang kedua, menurut saudara, bagaimana kepekaan saudara terhadap bimbingan Roh Kudus selama ini? Bagaimana cara saudara mengasah kepekaan tersebut? Lalu yang ketiga, bagaimanakah sikap saudara terhadap bimbingan Roh Kudus? Mengapa begitu? Lalu yang terakhir, yang keempat, ceritakan pengalaman mengenai pimpinan Roh Kudus dalam hidup saudara, khususnya dalam melayani Tuhan dan menyaksikan Injil. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah diingatkan untuk mengikuti pimpinan, bimbingan, dan arahan dari Roh Kudus. Berikan kepada kami kepekaan dan kesediaan untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus serta melakukannya. Dan kiranya yang kami lakukan itu menjadi berkat dalam kehidupan kami ini. Kami akan melanjutkan pengantar PA tadi dengan berdiskusi bersama dengan orang-orang yang ada bersama dengan kami saat ini untuk merenungkan jawabannya, atau mungkin kami melakukannya secara pribadi untuk bisa lebih mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di dalam melayani Tuhan dan di dalam menyaksikan Injil. Mohon pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, selamat berdiskusi saudara-saudara dan selamat merenungkannya. Tuhan memberkati.